Untuk kalian yang udah berkeluarga, sepertinya kalian harus belajar dari kasus yang terjadi di Lampung ini, di mana ada seorang pria yang udah berstatus menikah, mencoba bermain api tanpa sepengetahuan istrinya. Namun sayang seribu sayang, gara-gara bermain api, dia harus rela kehilangan burung perkututnya karena selingkuhannya merasa dihianati dan disakiti. Seperti apa sih kisahnya? Langsung aja kita gaskan nih. Kisah mereka bermula pada Oktober 2019. Saat itu, Windy Cynthia atau lebih dikenal dengan panggilan Windy. Dia berusia 28 tahun asal Bandar Lampung dan udah berstatus janda dengan satu orang anak. Dia tinggal di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Gak banyak yang tahu tentang kehidupan pribadinya, karena Windy dikenal tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga. Sejak perceraiannya, dia berusaha hidup mandiri sambil membesarkan anak-anaknya. Di masa yang sama, dia berkenalan dengan seorang pria bernama Karsilan berusia 32 tahun yang saat itu masih lajang. Pertemuan mereka terjadi melalui lingkaran pertemanan kerja dan berlanjut menjadi hubungan yang semakin dekat. Keduanya mulai menjalin hubungan asmara pada akhir tahun 2019. Hubungan itu bersifat pribadi dan intens. Mereka sering bertemu di beberapa tempat di wilayah Bandar Lampung, terutama di sekitar Kecamatan Panjang. Selama berhubungan, mereka menggunakan kode khusus OTW setiap kali ingin bertemu. Kode itu menjadi cara rahasia untuk mengatur pertemuan tanpa diketahui orang lain. Windy merasa hubungan mereka serius dan menganggap Karsilan sebagai sosok yang bisa menggantikan peran suami dalam hidupnya. Dia percaya bahwa suatu saat mereka akan menikah. Namun harapan itu hancur ketika Windy mengetahui bahwa Karsilan diam-diam menikahi wanita lain. Gak disebutkan secara pasti kapan pernikahan itu berlangsung. Akan tetapi, pernikahan itu terjadi setelah mereka menjalin hubungan selama beberapa tahun. Windy baru mengetahui status pernikahan tersebut setelah melihat perubahan perilaku Karsilan. Pria itu mulai jarang menghubunginya dan sering menolak ajakan bertemu. Karsilan kini tinggal bersama istrinya di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Meski udah menikah, dia tetap menjalin hubungan gelap dengan Windy. Pertemuan mereka menjadi semakin jarang, namun komunikasi lewat pesan tetap berjalan. Windy merasa kecewa dan tersakiti, akan tetapi nggak bisa lepas dari hubungan itu. Setiap kali dia menuntut kejelasan, Karsilan beralasan bahwa dia belum bisa meninggalkan istrinya. Windy semakin merasa dimanfaatkan. Dia merasa telah memberikan segalanya, termasuk kepercayaan, waktu, dan perasaan, akan tetapi dibalas dengan kebohongan. Hubungan mereka pun sering diwarnai pertengkaran, terutama karena kecemburuan dan kecurigaan Windy terhadap kehidupan rumah tangga Karsilan. Seiring waktu berjalan, perasaan kecewa itu berubah menjadi kemarahan. Windy merasa dirinya telah dijadikan dalam pelarian. Dia sering menangis sendirian di rumah dan mulai menyimpan rasa dendam. Dalam pikirannya hanya dengan cara keras Karsilan bisa merasakan penderitaan yang dia alami. Dia mulai menyusun rencana untuk melukai Karsilan. Pada hari Rabu sore, 15 Oktober 2025, dia membeli sebuah pisau cutter di toko kelontong dekat rumahnya di Kelurahan Sukaraja. Cutter berwarna merah itu dia simpan di dalam tas kecil. Dia memilih alat itu karena kecil, tajam, dan mudah dibawa tanpa menimbulkan kecurigaan. Rencananya dia akan melukai Karsilan pada hari Kamis 16 Oktober 2025. Namun pertemuan itu batal karena Karsilan tiba-tiba membatalkan janji dengan alasan pekerjaan. Windy menunda niatnya, akan tetapi tetap menyimpan cutter di dalam tas. Dia terus berkomunikasi dengan Karsilan seperti biasa agar nggak dicurigai. Pada hari Sabtu 18 Oktober 2025, yang bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan Karsilan dengan istrinya, Windy mengirim pesan untuk mengucapkan selamat sekaligus berpura-pura ingin memberikan hadiah. Karsilan membalas dengan santai dan sepakat untuk bertemu pada malam berikutnya. Mereka menentukan lokasi di Lapangan Baruna, Kecamatan Panjang, yang berjarak sekitar 20 menit dari rumah Windy dan lebih dekat dengan tempat tinggal Karsilan. Windy menyiapkan pertemuan itu dengan hati campur aduk antara marah dan sedih. Dia membawa tas kecil berisi pisau cutter dan mengenakan pakaian santai. Sekitar pukul 7 malam di hari Minggu, 19 Oktober 2025, dia berangkat dari rumah menggunakan ojek. Sesampainya di Lapangan Baruna, dia menunggu di area yang agak sepi dekat semak-semak. Gak lama kemudian, Karsilan datang dengan sepeda motor. Mereka berbicara di pinggir lapangan. Awalnya suasana tampak tenang, namun kemudian berubah tegang ketika Windy menyinggung soal pernikahan dan perselingkuhan. Perdebatan mulai terjadi. Karsilan berusaha menenangkan Windy, akan tetapi ucapan itu justru membuatnya semakin tersinggung. Untuk menenangkan situasi, mereka berjalan ke area semak yang lebih gelap di tepi lapangan. Di tempat itu, keduanya sempat melakukan hubungan, ya kalian tahu lah ya, seperti yang sering mereka lakukan sebelumnya.
Namun ketika suasana mulai reda, Windy mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas. Dalam keadaan emosi yang gak terkendali, dia melukai bagian burung Karsilan dengan cepat. Karsilan langsung berteriak kesakitan dan mencoba menahan sirup merah yang keluar dari luka di tubuhnya. Dia berusaha menjauh sambil berteriak minta tolong. Teriakan itu terdengar oleh beberapa warga yang sedang berada di sekitar lapangan. Mereka segera datang dan menemukan Karsilan tergeletak dengan luka bersimbah sirup merah di area semak. Melihat warga berdatangan, Windy panik dan melarikan diri. Dia meninggalkan lokasi dan membuang pisau cutter di jalan setapak gak jauh dari tempat kejadian. Sementara itu, warga segera membawa korban ke puskesmas Panjang untuk mendapatkan pertolongan pertama. Karena luka yang diderita cukup parah, petugas puskesmas merujuk Karsilan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Molok di Bandar Lampung. Tim medis rumah sakit segera melakukan tindakan operasi darurat. Operasi berlangsung sekitar 1,5 jam dan berhasil menyelamatkan organ korban dari kerusakan permanen. Setelah operasi, Karsilan dirawat intensif di ruang khusus dengan pengawasan ketat. Sementara korban dirawat, polisi dari Polsek Panjang bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga. Petugas datang ke lokasi kejadian dan menemukan bercak merah, pakaian korban, dan sepeda motor yang digunakan. Gak jauh dari lokasi, polisi menemukan pisau cutter berwarna merah yang dibuang oleh pelaku. Barang itu langsung diamankan sebagai barang bukti. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada Windy Cynthia. Beberapa saksi di sekitar lokasi mengaku melihat seorang wanita meninggalkan area lapangan dengan terburu-buru. Petugas kemudian menelusuri jejak komunikasi korban melalui ponselnya. Di dalam pesan singkat, terdapat percakapan antara Karsilan dan Windy yang menunjukkan ajakan bertemu pada malam kejadian. Berdasarkan bukti tersebut, polisi langsung mencari keberadaan Windy. 2 hari setelah kejadian, pada hari Selasa pagi, 21 Oktober 2025, petugas mendatangi rumahnya di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras. Windy nggak melakukan perlawanan ketika ditangkap. Dia dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan pada hari Rabu, 22 Oktober 2025, Windy mengakui perbuatannya. Dia mengatakan tindakan itu dilakukan karena merasa dikhianati dan tersakiti. Dia mengaku udah nggak sanggup melihat Karsilan mempermainkan perasaannya. Hubungan yang telah dijalani selama 6 tahun hancur karena kebohongan. Dia membeli cutter dengan niat untuk melukai, bukan untuk menghabisi. Dia menjelaskan bahwa sejak mengetahui Karsilan menikah dengan wanita lain, pikirannya terganggu. Dia terus memikirkan bagaimana caranya menghentikan pria itu agar tidak lagi berbuat curang terhadap perempuan lain. Perasaan kecewa, cemburu, dan marah bercampur aduk menjadi satu hingga membuatnya nekat. Polisi menyimpulkan bahwa tindakan Windy bukan spontan, melainkan udah direncanakan. Fakta pembelian pisau cutter beberapa hari sebelum kejadian memperkuat dugaan tersebut. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti cutter, tas kecil milik pelaku, celana korban, dan 2 ponsel yang berisi percakapan pribadi mereka. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, kondisi Karsilan mulai membaik. Dokter menyatakan luka udah dijahit dan jaringan yang rusak berhasil diperbaiki. Meski demikian, korban masih menjalani pengawasan intensif karena luka yang dialami tergolong berat. Pihak keluarga korban menolak memberikan keterangan kepada media dan meminta privasi. Warga sekitar rumah Windy di Kelurahan Sukaraja mengaku terkejut dengan kejadian ini. Mereka nggak menyangka Windy bisa melakukan tindakan sengeri itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menetapkan Windy Cynthia sebagai tersangka kasus penganiayaan berencana. Dia dijerat dengan pasal 353 ayat 2. Jika pasal ini terbukti, Windy bisa menghadapi hukuman penjara maksimal 3 tahun penjara. Nah, untuk kasus yang kedua juga nggak jauh beda nih dengan kasus yang pertama. Kasus ini terjadi di Jakarta, di mana ada seorang istri tega menghabisi dedek milik suaminya karena ketahuan selingkuh. Namun untuk mengamankan privasi pelaku dan korban, AA pakai nama inisial aja ya. Pelaku berinisial HZ. Saat kejadian itu, dia berusia 33 tahun dan tinggal bersama suaminya berinisial H yang berusia 35 tahun di Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Keduanya udah menikah secara sah. Namun kehidupan rumah tangga mereka gak banyak diketahui oleh publik. Media hanya mencantumkan inisial nama mereka demi melindungi privasi keluarga. Malam itu keduanya sedang berbaring di kamar tidur di rumah mereka. Di meja kamar, ponsel milik H tergeletak tanpa pengaman. HZ yang mulai curiga pada gelagat suaminya mengambil ponsel itu secara diam-diam. Dia membuka beberapa pesan pribadi di dalamnya. Saat membaca isi percakapannya, HZ menemukan pesan-pesan yang dianggap mencurigakan. Pesan itu menunjukkan adanya komunikasi dengan seorang perempuan lain. Temuan tersebut membuat HZ marah dan merasa dikhianati.
Amarahnya terus meningkat seiring dia membaca isi pesan yang semakin membuatnya yakin bahwa suaminya ini selingkuh. Menurut Kanit Reskrim Polres Kebonjeruk AKP Ganda Sibrani, kecemburuan menjadi motif utama tindakan HZ pada malam itu. Usai membaca pesan, HZ meletakkan kembali ponsel di meja. Dia lalu membangunkan suaminya yang tertidur dan mencoba mengajaknya berhubungan Namun ajakan itu ditolak oleh H. Tanpa banyak bicara, H bangkit dan menuju kamar mandi. Penolakan itu semakin memperparah emosi HZ. Dia merasa ditolak dan dihina di tengah kemarahan akibat dengan perselingkuhan. Dalam keadaan marah dan tersulut emosi, HZ meninggalkan kamar tidur. Dia berjalan ke dapur dan mengambil sebuah pisau cutter. Tanpa berpikir panjang, HZ kembali ke kamar sambil membawa pisau kecil itu. Saat H keluar dari kamar mandi dan berbaring di tempat tidur tanpa mengenakan celana, HZ melihat kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Dengan gerakan secepat kilat, HZ mendekati suaminya dan langsung menyerang bagian itu di tubuh H. Pisau cutter itu memotong burung perkutut korban hingga terputus. H langsung menjerit keras dan berguling menahan sakit. Dalam keadaan syok, H sempat berteriak menanyakan alasannya. "Kenapa kamu potong burung perkutut aku?" tanya H dengan suara lemah. HZ menjawab dingin, "Karena kamu selingkuh. Saya habis cek HP kamu." Setelah sadar akan apa yang baru aja dilakukannya, HZ mulai panik. Dia melihat sirup merah udah mengucur deras dari burung perkututnya. Dalam kebingungan, HZ mengambil potongan burung perkutut yang udah terpisah dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Sementara itu, H yang kesakitan berusaha menekan luka dan tetap sadar. HZ sadar bahwa nyawa suaminya dalam bahaya. Dia kemudian membantu berdiri dan membawanya keluar rumah. Dengan tergesa-gesa, HZ memapah H naik ke sepeda motor dan membawanya ke rumah sakit terdekat di Rumah Sakit Anggrek Mas. Di rumah sakit itu, dokter memberikan pertolongan pertama dan mencoba menghentikan pendarahan. Namun sayang, kondisi H ini tergolong sangat serius. Dokter menyarankan agar korban segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Pihak RS Anggrek kemudian merujuk H ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Di sana H menjalani perawatan intensif dan tindakan medis berulang untuk menyelamatkan nyawanya. Selama lebih dari 3 minggu, tim medis berusaha keras menangani luka parah yang dialami H. Namun meski udah mendapatkan perawatan maksimal, H nggak dapat bertahan. Pada tanggal 12 Agustus 2025, atau tepat 23 hari setelah kejadian, H meninggal dunia. Kematian itu membuat kasus berubah status dari penganiayaan berat menjadi penganiayaan yang berujung maut. Kepolisian yang menerima laporan dari rumah sakit langsung bergerak cepat. Laporan medis menunjukkan korban mengalami luka serius akibat benda tajam pada burung perkututnya. Petugas Polsek Kebonjeruk kemudian melakukan olah TKP perkara di rumah pasangan itu di Jalan Nuh. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku adalah istri korban sendiri. HZ pun ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Kebonjeruk untuk menjalani pemeriksaan. Kepada penyidik, dia mengakui perbuatannya dilakukan karena emosi dan cemburu setelah membaca isi pesan di ponsel suaminya. HZ juga mengakui menyesal telah melukai suaminya hingga meninggal dunia. Polisi kemudian menetapkan HZ sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal 354 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sebagai bagian dari proses hukum, pada tanggal 21 Oktober 2025, Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi di halaman Mapolsek. Dalam kegiatan itu, HZ mengenakan pakaian tahanan berwarna orange. Dia memberagakan ulang seluruh rangkaian kejadian dimulai dari saat mengambil ponsel, membaca pesan, mengajak suami berhubungan penolakan suami, hingga aksi pemotongan burung perkutut. Rekonstruksi tersebut menampilkan 25 adegan. Polisi memastikan semua adegan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi. Dalam salah satu adegan, HZ terlihat menunduk dan menangis ketika memperagakan momen setelah dia menyerang suaminya. AKP Ganda Sibrani menjelaskan bahwa rekonstruksi dilakukan untuk memastikan kronologi kasus agar penyidik mendapatkan gambaran lengkap sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa tindakan HZ dilakukan spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Namun karena akibat perbuatannya korban kehilangan nyawanya, pasal yang disangkakan gak bisa diringankan. Penyidik menyebut meski pelaku menyesal, tindakannya tetap masuk kategori penganiayaan berat yang berujung kemetongan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk proses persidangan. Di pengadilan, HZ menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan mengaku hilaf. Hakim mempertimbangkan pengakuan jujur pelaku dan penyesalan yang mendalam sebagai hal yang meringankan. Namun majelis hakim menilai perbuatan HZ tetap tidak dapat dibenarkan karena menghilangkan nyawa orang lain. Terlebih lagi, korban adalah suaminya sendiri.
Setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, hakim memutuskan HZ bersalah atas perbuatannya dan yang telah menyebabkan kemetongan. HZ dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Hukuman itu lebih ringan 1 tahun dari ancaman maksimal dalam pasal 354 KUHP karena pertimbangan sikap kooperatif dan penyesalan pelaku selama proses hukum. Kalau udah kayak gini, siapa yang salah ya? Jujur kalau menurut ya salah cowoknya lah. Ngapain dia selingkuh? Ya sebenarnya nggak bisa dibenarkan juga sih untuk kelakuan istrinya. Tapi namanya juga udah emosi. Ya udah, apapun yang ada di situ bisa jadi tindakan yang berujung ya kemetongan istri. Ya kemetongan suaminya sendiri. Tapi kalau menurut kalian gimana nih Lur tentang kasus ini? Terutama buat kalian para wanita yang mungkin tersakiti. Coba deh komen di bawah kolom komentar ya.